Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segenap mahasiswa AIK yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita bersyukur dapat bermuajah kembali, mudah-mudahan menambah ilmu, hikmah, hidayah, sehingga menjadi jaminan kita diselamatkan oleh Allah di kehidupan kita sekarang di dunia ini dan kehidupan kita kelak di akhirat. Salawat atas Rasulullah, beliau adalah multi teladan, multi inspirasi, multi solusi. Siapa saja yang ingin hidupnya sukses, tinggallah sebagai umat Islam meniru, mencontoh apa yang beliau lakukan, apa yang beliau contohkan. Insya Allah di dunia bisa ada, wa fil akhirati bil jannah. Di dunia kita akan bahagia dan di akhirat kita akan mendapatkan surga. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sampailah bahasan kita kali ini pada tema matan, keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah atau kita kenal dengan MKCHM sesungguhnya diputuskan di Ponorogo tahun 1969. Tahun 1969 kemudian disempurnakan oleh PP Muhammadiyah tahun 1970, redaksi dan isinya. Nah, matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah di samping sebagai landasan gerakan persyarikatan, dia juga merupakan tujuan sebagai titik akhir apa yang dituju oleh Muhammadiyah dan berlandaskan apa Muhammadiyah itu tercantum di dalam matan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Mari kita bahas sedikit demi sedikit. Ada beberapa hal, setidaknya 5 hal yang menjadi inti dari matan, keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, menjadi Muhammadiyah itu menjadi pilar penjaga kebaikan di kehidupan kita di dunia ini. Karena itu Muhammadiyah menjadi gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa menjadi warga Muhammadiyah atau menjadi Muhammadiyah hanya ikut saja. Kemana arah masyarakat banyak berjalan, dia ikut. Ke utara kita ke utara, ke selatan kita ke selatan. Atau ikut yang menang. Karena ada yang ideologinya adalah ideologi ikut yang menang. Jika yang menang kelompok A, dia ikut kelompok A. Jika yang menang kelompok B, dia ikut kelompok B untuk mendapatkan keuntungan. Sementara Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan mencari keuntungan, tapi untuk menegakkan kebaikan, melaksanakan kebaikan, menyemarakkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran itu terjadi dimanapun, lingkungan paling kecil atau lembaga negara. Karena itu Muhammadiyah senantiasa koreksi, senantiasa kritis secara bijaksana terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin saja dinilai tidak sejalan dengan nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah Muhammadiyah. Dan tentu saja kita terjemahkan itu di berbagai lini kehidupan kita. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Karena itu Muhammadiyah sudah tidak lagi mengeng, sudah tidak lagi kepencut, sudah tidak lagi tertarik dengan ideologi-ideologi lain yang di luar Islam. Sebab telah meyakini bahwa Islam inilah yang menjamin kesejahteraan hidup kita di dunia, nanti juga di akhirat. Karena itu Muhammadiyah memperjuangkan Islam
memperjuangkan ajaran Islam. Ini yang penting. Bukan memperjuangkan ideologi di luar Islam. Dan lebih dari itu, Muhammadiyah sudah tidak tertarik lagi dengan ideologi-ideologi di luar Islam. Meskipun secara keilmuan di luar ideologi kita bisa belajar kepada siapa saja. Karena itulah ketika Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya menemukan ada lembar-lembar Taurat. Lalu ditunjukkan pada Rasulullah. Rasulullah tidak perlu membacanya. Rasulullah cukup mengatakan, seandainya Nabi Musa hidup di zamanku, maka tidak ada pilihan lain bagi beliau kecuali harus mengikuti syariat Islam ajaranku. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah Rasulullah, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Karena itu menjadi ciri khasnya jamaah Muhammadiyah mendasarkan segala amalannya pada ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka biasanya jamaah Muhammadiyah itu jika dianjurkan untuk mengamalkan sesuatu, yang akan ditanya adalah mana dalilnya, mana ayatnya di dalam Al-Quran, mana hadisnya dalam Sunnah Rasulullah, dalam kitab-kitab hadis. Ini ciri khas dari Muhammadiyah. Tentu Muhammadiyah itu tidak mendasarkan amalan berdasarkan katanya-katanya. Dalam bahasa kerennya disebut rawahu Ibnu Jarini. Katanya si A begini, katanya si B begini. Tidak seperti itu. Ini khasnya Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah tentu saja tidak mendasarkan amalan-amalannya dari mimpinya orang. Karena banyak orang yang mengaku soleh, kemudian bermimpi mengeluarkan ajaran-ajaran baru, yang mimpinya ini kemudian diikuti oleh umat. Apakah mimpinya orang itu lebih hebat dari ajarannya Rasulullah? Maka Muhammadiyah senantiasa mendasarkan ajaran dan amaliyahnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan katanya orang dan bukan firasat serta mimpinya orang. Karenanya Muhammadiyah tidak terlalu membesar-besarkan sosok, tidak terlalu membesar-besarkan figur. Muhammadiyah itu lebih percaya kepada referensi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah, serta pemahaman dari kaum muslim-muslimat, ulama-ulama yang diakui kredibilitasnya. Yang keempat, bahwa Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Ingat, ada orang yang berkata, yang penting sudah beriman. Nanti dengan iman itu kita akan diselamatkan. Meskipun tidak beramal, asal imannya benar, nanti akan diselamatkan. Yang penting sudah syahadat, masuk neraka pun akan dicari untuk dimasukkan surga. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Karena Muhammadiyah itu menjadikan satu bagian, yaitu dari 4 tersebut dalam satu bagian ajaran Islam. Kalau berakidah baik, cirinya tentu beribadah yang baik. Kalau ibadahnya baik, imannya baik, tentu harus akhlaknya baik. Jangan kemudian menjadi umat yang merasa ibadahnya baik, merasa imannya baik, hidup bergaul dengan sesama manusia secara serampangan, secara sembarangan. Kita hidup di tengah umat, bukan hidup di tengah hutan. Karena itu jaga perasaan orang lain, jaga hati orang lain. Jangan sampai kemudian dengan adanya kita yang katanya soleh, tetapi kemudian banyak orang yang tersakiti oleh keberadaan kita. Berakhlak. Dan Muhammadiyah itu mengindahkan apa yang kita kenal dengan muamalah duniawiyah. Karena itu Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah tidak memisahkan diri di tengah masyarakat. Bergaul, bekerja bersama, juga ikut menyemarakkan serta membangun lingkungan, masyarakat, dan bangsa. Yang kelima, yang terakhir, bahwa Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia
yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah SWT. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini cita-cita bersama. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hendaknya kita berusaha bersama-sama yang lain menjaga bangsa ini dari kehancuran, dari disintegrasi bangsa, dari perpecahan, dari penjajahan apapun bentuknya, sehingga masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam ini mendapatkan negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah menjadi terpatri dalam kehidupan kita, dan khasnya Muhammadiyah dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.